Kamu pasti nggak bakal percaya kalau saya bilang ini, olahraga yang selama ini dianggap sahabat tubuhmu, ternyata bisa nggak baik untuk kesehatan kamu. Iya, kamu nggak salah dengar. Memang olahraga itu nggak bagus buat tubuh dan kesehatan. Selama ini semua pihak, media, influencer, bahkan lingkungan kita, terus bilang olahraga itu selalu baik, wajib, dan kunci sehat. Tapi nyatanya, ada sisi gelap yang jarang dibicarakan. Bayangin, seseorang yang bangun pagi dengan semangat, memakai sepatu lari, pakaian olahraga rapi, siap membakar kalori, push diri, sampai limit. Mereka pikir itu bagus, itu sehat, tapi perlahan tubuh mulai memberi sinyal. Sendi nyeri, otot kaku, kepala pusing, tapi sinyal itu sering diabaikan karena fokus hanya pada target. Badan ideal, six-pack, energi maksimal. Semua orang bilang capek itu wajar, nyeri itu tanda berkembang. Padahal itu alarm tubuh yang keras. Stop, jangan paksakan aku. Tapi jarang ada yang mendengar alarm itu. Semakin dipaksakan, semakin parah efeknya. Sampai mood drop, imun melemah, badan lemas tak tertahankan. Banyak orang mengejar target sosial media, standar orang lain, komentar yang bilang, ayo semangat, jangan malas. Padahal tubuh sedang overload. Semakin dipaksakan, semakin merusak. Ini bukan mitos, ini fakta. Fisiologis yang sering diabaikan oleh orang yang ingin hasil instan. Contoh nyata, seseorang lari intens setiap pagi tanpa pemanasan push-up ratusan kali, angkat beban berat tanpa adaptasi. Awalnya terasa hebat, tapi dalam beberapa minggu tubuh mulai menjerit. Sendi bermasalah, otot nyeri, jantung berdebar, tidur terganggu. Semua itu bukan progres, tapi tanda bahaya. Ini yang bikin frustrasi. Niatnya ingin sehat, ingin bugar, tapi malah drop dan sakit. Banyak orang merasa tertipu, marah, dan penasaran. Kenapa sih olahraga yang katanya sehat malah bikin tubuh rusak? Rasa penasaran dan kemarahan itu wajar, karena informasi setingga-setingga membuat orang salah kaprah. Dan di titik ini, penting dicatat, olahraga itu pedang bermata dua. Bisa menjadi sahabat jika dilakukan benar, tapi bisa menjadi musuh jika salah cara. Dan banyak orang baru sadar setelah tubuh memberi alarm keras. Jadi, kenapa olahraga bisa nggak sehat? Bukan karena olahraga itu jahat, tapi karena dilakukan dengan cara yang salah, melebihi batas tubuh, tanpa memperhatikan sinyal tubuh, tanpa teknik yang tepat, tanpa jeda istirahat, terlalu fokus pada hasil instan, dan sering membandingkan diri dengan orang lain. Salah satu contoh adalah terlalu memaksakan jumlah latihan, push-up berlebihan, lari terlalu jauh tanpa adaptasi, atau latihan intens tanpa jeda. Ini bukan kemajuan, tapi racun bagi tubuh. Tubuh manusia punya batas. Melewati batas itu akan menimbulkan masalah serius. Cedera sendi, otot robek, nyeri kronis, stres berlebih, gangguan tidur, hingga risiko jantung. Semakin sering diabaikan, semakin parah efeknya. Selain itu, cara latihan yang salah sering membuat orang salah persepsi. Mereka menganggap nyeri adalah normal, capek adalah tanda berhasil. Padahal, itu alarm tubuh. Kesalahan persepsi ini membuat banyak orang terus memaksakan diri. Tanpa sadar, merusak kesehatan jangka panjang. Olahraga itu bukan soal kuantitas, tapi kualitas. Teknik, durasi, frekuensi, dan jeda istirahat lebih penting daripada jumlah repetisi atau berat beban. Tanpa itu, tubuh tidak bisa pulih dan malah menjadi lemah. Tanda-tanda tubuh overload yang harus diwaspadai antara lain, nyeri sendi terus-menerus, otot kaku parah, jantung berdebar tanpa sebab, mood drop drastis, susah tidur, dan imun melemah. Jika tanda-tanda ini muncul, hentikan latihan berlebihan dan evaluasi cara olahraga. Banyak orang ingin cepat hasil, badan ideal, six-pack, tubuh bugar dalam waktu singkat. Padahal, olahraga efektif itu bertahap,
disesuaikan dengan kemampuan tubuh, dan konsisten. Tidak ada hasil instan tanpa risiko. Fokus pada kualitas gerakan, bukan jumlah. Lebih baik sedikit tapi benar, daripada banyak tapi merusak tubuh. Menghargai tubuh adalah kunci dari olahraga yang benar dan berkelanjutan. Olahraga yang benar menyeimbangkan latihan, istirahat, dan nutrisi. Pemanasan wajib, latihan disesuaikan intensitasnya, teknik tepat, jeda cukup, dan gizi seimbang. Tubuh yang sehat adalah tubuh yang dirawat, bukan dipaksa. Jangan membandingkan diri dengan orang lain atau standar media sosial. Olahraga itu bukan kompetisi. Yang penting adalah mendengarkan tubuh, membangun kesehatan jangka panjang, dan membuat tubuh lebih kuat secara bertahap. Jadi buat siapapun yang setiap hari ngejar target atau hasil instan, hentikan sejenak, evaluasi cara olahraga, dan tanyakan diri sendiri. Apakah aku mendengarkan tubuhku atau cuma ikut tren? Jawaban itu menentukan apakah olahraga menjadi sahabat atau musuh. Kunci sebenarnya adalah disiplin yang bijak, bukan paksaan ekstrem. Pelan tapi konsisten. Fokus kualitas, teknik benar, jeda cukup, dan dengarkan sinyal tubuh. Dengan cara ini, olahraga tetap menyenangkan, aman, dan memberi hasil nyata. Sekarang kamu sudah tahu rahasianya. Olahraga itu sangat baik, tapi hanya jika dilakukan dengan benar. Salah cara bisa bikin sakit, drop, dan cedera. Benar cara, tubuh sehat, bugar, dan kuat. Hormati tubuh, dengarkan sinyalnya, dan olahraga dengan bijak. Itu rahasia sehat yang sebenarnya, bukan mitos atau tren. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa.